فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih di awal-awal muka surat 335 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Terkait dengan siapa orang yang memiliki ilmu dari kitab suci itu, yang mampu memindahkan singgasana dalam sekejap mata. Wa qad qila fihi qaulun rabi'. As-Suhaili mengatakan ada pendapat keempat tentang orang ini, annahu Jibril. Jadi kemana-mana emang ya versi-versi ini. Ini dalam kitab apa? At-Ta'rif wal I'lam. Kemudian ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya benar-benar akan mendatangkannya kepada Anda sebelum mata Anda berkedip atau kedipan Anda kembali ke Anda, ya, dalam sekejap mata, sekelip mata. Qil maknahu, ada yang mengatakan qabla an tab'asa rasulan ila aqsa ma yantahi ilaihi tarfuk. Ada yang menafsirkan macam itu, ya, yaitu sebelum Anda mengirimkan utusan sampai ke penghujung jarak yang mata Anda sampai ke situ, minal ard. Summa ya'udu ilaik, kemudian kembali kepada Anda. Wakil qabla ayyasila ilaika ab'adu man tarahu minan nas. Sebelum sampai kepada Anda orang yang paling jauh Anda mampu melihatnya. Wakil qabla an yakilla tarfuk idza admantan nadhar bih. Sebelum mata Anda letih jika Anda melihat sesuatu. Adman yaitu melihat dengan teliti. Qabla an tutbiqa jafnak, sebelum Anda menutupkan kelopak mata Anda. Wakil ada yang mengatakan qabla antar ji'a ilaika tarfuk, sebelum kedipan mata mata Anda kembali ke pandangan mata Anda kembali ke Anda sendiri. Idza nazarta bihi ila ab'ati ghayatin minka, jika Anda melihat ke jarak yang paling jauh dari Anda. Summa aghmattah, kemudian Anda menutupkan mata Anda. Wa hadza aqrabu maqil, ini pendapat yang paling dekat dari pendapat-pendapat yang diucapkan. Intinya terkait dengan kedipan mata. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indah, tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu sudah menetap di dekat beliau, falamma ra'a arsya Balqis, tatkala beliau melihat arsy dari si Balqis itu mustaqiran indah, menetap di tempat beliau, fi hadhil muddatil qaribah, di jangka waktu yang dekat tadi, min biladil Yaman ila Baitul Maqdis, iya, dari negeri Yaman ke Baitul Maqdis. Ma'rib, ya, daerah Ma'rib, ya, apa ini yang namanya Sabak di Ma'rib. Fi tarfati ain, ya, dalam sekejap mata. Qala hadza min fadli rabbi, maka beliau mengatakan ini adalah bagian dari kurnia Rabbku, ya, ini bagian dari syukur. Ingat Allah, bukan malah ingat kehebatan diri sendiri. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji saya, mencabar saya apakah saya bersyukur atau saya kufur. Ai hadza min fadlillahi alai, ini termasuk kurnia Allah kepada saya. Wa fadlihi ala abidih, kurnia Allah kepada para hambanya. Liyahtabirahum, untuk menguji mereka semua. Ala syukri au khilafih, untuk bersyukur atau menyelisihi syukur, berarti apa, ya, kufur nikmat. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih, barang siapa bersyukur maka dia itu hanyalah bersyukur untuk manfaat dirinya sendiri. Allah tak perlu syukur dari kita, tapi ini untuk kebaikan kita sendiri.
menjalankan kewajiban. Ai innama ya'udu naqdzalika alaih, hanyalah manfaat itu kembalinya kepada dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, barang siapa kufur maka sesungguhnya Rabbku itu maha kaya lagi maha mulia. Siapa? Abu Iqbal belum datang. Buku pesanannya sudah sampai, buku-buku. Syafaat katanya. Ayo. Katanya itu ya, siapa yang sakit? Mertua. Oh iya. Baik. Ghaniyun an syukri syakirin. Allah tidak memerlukan syukur orang-orang yang bersyukur. Wala yatadarraru bi kufril kafirin. Allah tidak dirugikan dengan sebab kekufuran orang kafir. Summa amara Sulaimanu alaihi salam an yughayyara, gitukah ini harokatnya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan agar, cara bacanya apa nih? Hal ya pakai iya kah? Hal ya hadal arsy. Karena harokat tak mungkin nampak kan pada alif layinah. Mungkin ya kok ujung-ujungnya ya, hal ya. Yaitu perhiasan, huli, perhiasan dari arsy tadi agar dirubah. Wa yunakkaralah, dibuat tidak dikenal untuk ratu Sabaknya tadi. Liyahtabira fahmaha wa aqlaha, untuk liyahtabira, untuk menguji pemahaman dan akal wanita ini masih mampu mengetahui tidak walaupun sudah dirubah-rubah. Walihada qal nangzur, maka dari itu Nabi Sulaiman berkata, kita akan melihat atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun, apakah dia mendapatkan petunjuk ataukah dia termasuk dari orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Thayyib. Falamma ja'at, tatkala dia sudah datang, ditanyakan, aha kata arsyuk, apakah arsmu seperti ini? Yaitu dia punya arsy yang agung. Ternyata di Sulaiman ada juga. Bukan arsy-nya Sulaiman lagi. Ini bukan arsy nomor 1. Thayyib. Qalat ka'annahu, dia mengatakan sepertinya dia adalah dia itu. Wa hadza min fitnatiha wa ghazarati fahmiha, ini termasuk kecerdikan dia dan banyaknya, asal dari ghazarah sih banyak ya. Ataukah kuatnya kali ini? Kuatnya pemahaman dia. Li'annaha istaba'adat ayyakuna arsyaha, karena dia menganggap mustahil ini arsy dia. Iya, perjalanan jauh. Bagaimana tahu-tahu sudah sampai di sini? Jelas bukan milik saya, tapi sepertinya memang seperti punya saya. Li'annaha khallafathu wara'aha, karena dia meninggalkan arsy-nya di belakang dia. Bi ardil Yaman, di negeri Yaman. Walam takun ta'lam, dia tidak mengetahui anna ahadan yaqdiru ala hadha sun'il ajib al-gharib. Ada seseorang yang mampu melakukan perbuatan yang mengagumkan dan aneh itu. Ia mampu membawa secepat itu. Qala Allah Ta'ala ikhbaran an Sulaiman wa qaumih. Nah, kemudian berikutnya adalah firman Allah Ta'ala mengkhabarkan dari ucapan Nabi Sulaiman dan kaumnya. Memang ini diperselisihkan. Ini kalam siapa? Karena tak ada lafadz qala, langsung wa utinal ilma. Padahal ini tadi semula kalam Balqis kan, istilahnya Balqis. Kalam Ratu Saba, qalat ka'annahu wa utinal ilma. Tapi sudah ada waqaf di situ ya. Cuma waqafnya waqaf jaiz di situ. Wa utinal ilma min qabliha. Jelas bukan kalam ratu itu, karena min qabliha. Kami telah diberi ilmu sebelum dia, sebelum wanita ini. Wa kunna muslimin, dan kami adalah kaum muslimin. Thayyib. Ini dalam balaghah dikatakan apa? Hadf wal ikhtisar. Karena tidak ada lafadz qalu, tapi jelas ma'rufnya ya qalu, yaitu Nabi Sulaiman dan orang-orang Baitul Maqdis berkata, wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah, dan sesuatu yang dahulunya dia sembah selain Allah itu menghalangi dia dari hidayah. Innaha kanat min qaumin kafirin, sesungguhnya dia dahulunya termasuk dari kaum yang kafir. Wa mana'aha, ya sadda bimakna mana'a, ibadatu asyams, peribadatan kepada matahari, allati kanat tasjudulaha, yang mana dia wa qaumuha, dia dan kaumnya bersujud kepada matahari, min dunillah, bukannya bersujud pada Allah, menghalangi dia. Tapi belum selesai ya, maf'ul bih yang berikutnya.
ittiba'an lidini abaihim. Kenapa dia begitu? Karena dia mengikuti agama nenek moyang mereka, wa aslafihim, para pendahulu mereka. Lali dalilin qadahum ila dzalik. Tidak, bukan karena dalil yang membimbing mereka, qada yaqudu, membimbing, memimpin kepada itu. Wala hadahum, sama hada yaitu menggiring ya, memimpin, menggiring, hada. Wala hadahum ala dzalik. Ya, mereka tak punya dalil yang menggiring mereka untuk menyembah matahari. Wa kana Sulaimanu qad amara bi bina'i sarh. Thayyib. Dohirnya tidak dilanjutkan pembahasan sodaha dari apa, maf'ul ya, apa itu? Jar majrurnya apa? Tapi ya ma'ruf ya. Sulaiman sebelum itu telah memerintahkan untuk membina sarh, menara atau istana, min zujaj, dari kaca. Wa amila fi mamarrihi ma'an, dan amilah siapa berdahirnya Nabi Sulaiman, dan membuat aliran air di situ. Wa ja'ala alaihi saqafan min zujaj, membuat di atas aliran air itu atau mamarihi kembali ke sarh, yaitu tempat laluan ke menara itu atau ke istana itu, di bawahnya ada air, di atasnya itu ada atap bumbung tetapi terbuat dari kaca. Wa ja'ala fihi minas samaki wa ghairiha, meletakkan di air itu ikan-ikan dan yang lainnya, min dawabil ma, dari hewan-hewan air. Bayangkan kemiri ya, katanya cantik di Miri, taman laut. Miri ikut mana? Sabah? Sarawak. Oh, Sarawak. Baik. Wa umirat bidukhulis sarh. Wanita tadi diperintahkan untuk masuk ke istana itu. Yang lain mengartikan sarh adalah menara, tak masalah ya. Buruj atau qasr. Wa Sulaiman jalisun ala saririhi fi. Nabi Sulaiman duduk di atas singgasana beliau di situ. Falamma ra'at, tatkala wanita ini melihat itu, hasibat hulujah, dia menyangka itu adalah lujah, yaitu lautan yang dalam. Wa kasyabat angsa qaiha, dia menyingkapkan kain dari betisnya. Ya, maf'ul bihnya dihapus, ma'ruf. Ini otomatis ya, biar kain tak basah. Qala innahu sarhum mumarradum min qawarir. Beliau mengatakan ini adalah lantai istana yang dikilatkan. Marroda yumarridu, membuat berkilat. Si dohirnya transparan ya, dibuat transparan dari qawarir, dari kaca. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Maka dia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya saya menganiaya diri sendiri. Merasa sudah kaya dan hebat, kemudian tidak menyembah Allah, malah menyembah matahari. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan saya masuk Islam kepada Allah Rabbul Alamin bersama Sulaiman. Wa qad qil, dikatakan innal jin aradu an yubashshi'u man dharaha inda Sulaiman. Entah cerita dari mana. Jin ingin untuk memperburuk penampilan wanita ini di dekat Sulaiman. Wa antu ba'diya'an saqaiha liyara ma 'alaiha minasya'ar. Jin ingin agar wanita ini menampakkan kedua betisnya, sehinggalah Nabi Sulaiman melihat apa yang ada pada wanita ini, yaitu ada rambutnya, ada bulunya. Karena dalam Israiliyat memang ini perkawinan dengan jin. Ratu ini fisiknya wanita manusia, tapi kaki yang tertutupi itu masih kaki jin, kata Israiliyat. Jin ada niat jahat. Entah ini dapat dari mana cerita ini. Fayunafirahu dzalika minha, sehingga yaitu agar Nabi Sulaiman lari, yaitu tidak mau berdekatan dengan wanita itu. Wa khasyau ayyatazawwajaha, jin khawatir Nabi Sulaiman menikahi Ratu Saba ini. Li'anna ummaha minal jan, karena ibu dari wanita ini dari kalangan jin. Fa tatasallatu alaihim ma'ah, karena akan menyebabkan wanita ini menguasai mereka bersama Nabi Sulaiman.
Wa dzakara ba'dhum, sebagian dari mereka menyebutkan, entah mereka itu siapa, ya Israiliyat, anna hafiraha kana ka hafirid dabah. Kaki wanita ini seperti kaki hewan. Udah, dabah artikan hewan aja lah ya, makhluk melata. Entah dapat dari mana. Wa hadza dhaif, kata Imam Ibnu Katsir, ini pendapat yang lemah. Wa fil awwali aidan nadhar, dan cerita yang pertama tadi juga harus diperiksa lagi. Wallahu a'lam. Illa anna Sulaiman naqil, hanya saja Sulaiman dikatakan innahu lamma arada izalatahu, tatkala Nabi Sulaiman ingin menghilangkan itu, dalam Israiliyat menghilangkan apa, rambutnya itu, bulu kakinya. Sulaiman mengatakan hada qabih, katanya dalam Israiliyat, ini buruk kaki berbulu itu. Hina azama ala tazawujiha, tatkala Sulaiman bertekad untuk menikahi Ratu Saba ini, sa'alal insa'an zawalih, maka Nabi Sulaiman bertanya kepada manusia bagaimana cara agar hilang bulu itu. Fadzakaru lahu al-Musa, mereka menyebutkan pakai pisau cukur aja. Famtana'at min dalik, wanitanya tak maulah pakai pisau cukur. Fasa'alal jan, kemudian beliau bertanya pada jin. Ada teknologi apa dari kalangan jin? Fasona'u lahu an-nurah. Yang lain baca naurah, tak masalah. Indonesia bilang apa, gamping ya. Gamping, apa namanya? Di sini tuh yang putih-putih itu. Kapur ya, kapur. Yang kalau dikasih air memang jadi panas dia. Wa wada'u lahul hammam, mereka meletakkan untuknya hammam, yaitu pemandian air panas. Fakana awwala man dakhalal hammam, maka jadilah beliau, ini dohirnya fa'ilnya laki-laki kan, karena Nabi Sulaiman adalah orang yang pertama kali masuk ke pemandian air panas. Ini di mana ini? Oh, di Syam sana. Thayyib. Falamma wajada massah, tatkala Nabi Sulaiman mendapati sentuhan air panas tadi, qal awah min azabillah. Ini siksaan Allah, ini panas. Iya memang ya. Awal-awal kita akan merasa panas. Perlu persiapan sedikit-sedikit. Ya di Yaman dulu anak sempat diajak juga untuk ke pemandian air panas di luar apa namanya? Di luar Son'a ada. Nah, di Dolik juga ada. Cuma di sini wawunya dikasih apa? Sukun ya. Auh qablaan la yang fa'a. Katanya Sulaiman bilang gitu. Sebelum yang memberikannya manfaat. Entah tambahan kalam ini. Rawahu Tabrani marfu'an wa fihi nadhar. Masih harus diperiksa lagi. Ilahuna wallahu a'lam.